ini berarti mengulang yang ini kita akan baik maksudnya biar semuanya biar sama. Kemudian silakan nanti dengan bikin contoh betul. Soalnya kan kemarin kan ada bilang semangat paginya katanya sudah situ. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dua. Makanya saya bilang yang kemarin dapat itu sampai lain kok nanti. Oke, semangat pagi. Siapa kita? Naturido. Siapa kita? Naturido. Siapa kita? Naturido. Naturido. Bum. Bum. Saya ngomong bum-bumnya ya. Bum. Oke, diulang ya. Yang lain sudah bisa kan? Semangat pagi. Buah. Siapa kita? Naturido. Siapa kita? Naturido. Siapa kita? Naturido. Naturido. Bum. Tor. Oke. Jadi kalau kemarin jenengan masih tanya apa itu kok bum. Bum ini loh maksudnya kan di Rakernas kemarin kan ada itu. Bum. Ini artinya dalam bahasa Jawa. Business optimization millionaire mindset. Itu boom artinya. Jadi dengan boom ini, dengan harapan bahwa tahun 2022 kita akan jadi jutawan. Ini yang saya sampaikan bahwa kita sudah ada Rakernas untuk cabang kemarin, Rakernas untuk perusahaan. Ya alhamdulillah Purworejo masih mendapatkan undangan di sana. Tidak semua karena 25 cabang yang diundang dari 90 yang ada. Ya memang alhamdulillah kita masih di cabang-cabang yang diperhitungkan baik secara omset ataupun kita masih tetap eksekutif dari administrasi. Nah ini saya sampaikan bahwa yang namanya Rakernas itu kan pasti isinya sama juga. Nanti kalau kita kerja saya agendakan lagi nanti. Ini sebetulnya bukan Rakernas, kita masih pra-Rakernas. Tiap tahun kan habis Rakernas pasti ada Rakernas juga. Tahun 2021 sebetulnya ada Rakernas juga cuma karena waktu itu pandemi, kemudian Pak M juga tidak berani mau keluar waktu itu. Nah ini 2021 kemarin kan kita tidak melaksanakan. 2020 maksudnya untuk proses 2021. Nah di sini nanti tetap akan ada evaluasi kita terkait dengan 2021. Sama saja bahwa kita akan evaluasi bersama terkait dengan cabang kita. Walaupun kemarin cabang juga sudah dievaluasi sama perusahaan. Juga saya sampaikan ke teman-teman yang kemarin briefing, kekurangan yang kita lakukan itu sebenarnya ada di saya. Di saya maksudnya saya ini, saya masih terlalu kooperatif dengan teman-teman. Dan itu dipersalahkan oleh perusahaan. Makanya saya wajib mengingatkan jenengan terkait dengan apabila ada pelanggaran SOP. Pelanggaran SOP itu tidak harus selalu administrasi bentuknya. Tetapi terkait dengan SOP yang ada mulai dari debit pagi sampai omsetnya jenengan. Ini sebetulnya evaluasinya di situ. Makanya saya bilang kemarin saya sampaikan ke jenengan bagi teman-teman yang BPP sudah bisa memahami, tapi yang belum kemarin BPP kan masih saya kasih kemarin terkait dengan 2021 targetnya jenengan. Utuhnya jenengan masih ingat karena di 2021 walaupun kita tidak ada Rakernas tapi jenengan tak minta nulis target masing-masing. Ada yang targetnya sama dengan 2020 di Rakernas 2019. Nah ini evaluasinya nanti sama-sama saya akan mengetahui dari jenengan semua
hanya sebenarnya satu hal. Kalau jenengan sudah targetkan di 2021 kemarin per bulan, ketemunya tidak sampai target yang jenengan, pasti ada masalah. Dan masalahnya itu apa? Itu yang jenengan harus tuliskan. Kan ada 1 sampai berapa itu bawah ya. Sudah ditulis semua, ada semua. Ya itu nanti silakan kita mengevaluasi bersama nanti di situ. Dan dari situ nanti kita akan ada pemecahan masalahnya untuk 2020. Entah itu apa masalah jenengan. Nah, masalah terkait dengan non teknis berarti ya jenengan yang akan selesaikan. Kita hanya satu terkait dengan namanya konseling. Jadi ada coaching, delegating, dan konseling. Masalahnya non teknis berarti adalah konseling. Tapi kalau masalahnya teknis terkait dengan pekerjaan, caranya kerja, itu ketemunya adalah pelatihan. Kita akan, ya bukan saya nanti akan ada. Kalau masalahnya dengan pelatihan nanti akan dilatih oleh perusahaan. Jadi akan ada sekolah lagi terkait dengan sekolah customer service direct. Dan akan sekolah lagi terkait dengan caranya prospek. Saya pastikan bahwa jenengan siap untuk itu. Karena kalau kita tidak tercapai angka yang kita harapkan, apalagi tidak tercapai target istilahnya tugas wajib perusahaan, berarti kan kita masih harus ada coaching, pelatihan lagi, pelatihan terus bagaimana caranya untuk mendapatkan itu. Walaupun jenengan sudah dilatih juga di BSOS, barangkali lupa dan sebagainya kan bisa. Kemudian yang kedua adalah itu terkait dengan evaluasi omset, kemudian progres omset, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kedisiplinan. Sudah saya sampaikan, nanti kita akan kawal bersama. Di sini ada di Jawa dan Mbak Budi, di ada dan Mbak Budi. Silakan mari sama-sama kita evaluasi terkait dengan disiplin kerja. Kita sebetulnya toleransinya sudah sangat luar biasa ya. Terkait dengan toleransi pamit, terkait dengan toleransi izin, terkait dengan toleransi absen. Ini saya tekankan sekali lagi dengan siap dan siap tahun 2022 yang akan kita mulai nanti pemanasannya di Desember. Saya pastikan bahwa teman-teman sampai kantor adalah jam 8, tidak bisa tidak. Jenengan yang harus menyesuaikan, bukan perusahaan yang menyesuaikan jenengan. Mau masuk ya perusahaan itu dengan saya jenengan masak, ngerti sekolah. Aku ngerti sekolah sih Pak. Aku yang bisa kayak gitu, jenengan kan kerja bukan sama saya sebetulnya. Jenengan kerja adalah dengan satu ribu. Nah, itu ada aturan bahwa kita adalah jam 8 sama jam 16 ini absen. Ini absen masuk, ini absen pulang. Nah, kalau kemarin kan kita masih toleransi sangat besar nih sampai jam 9. Bahkan jam 9 pun mulai kok mepet, jam 9 menit. Dipas-paske dengan pepetan ini loh sama. Padahal ini kan toleransi ada setelah sampai jam 9. Makanya mulai 2022 silakan tekankan bahwa ini. Saya kan nggak ada yang jauh banget, kok paling jauh kan setengah jam. Ada yang dari setengah jam dari rumah sampai ke sini. Paling jauh berapa kayaknya mana? Nah ini jam 8 kita toleransi lah, tapi toleransi jenengan ya juga jangan dibatasi toleransinya 8.20 lah saya sampaikan. Saya tidak sampai jam 8. Silakan baik di Sukarjo ataupun di Purworejo nanti 8.30 kita sudah mulai acara apa? Silakan. IP sudah saya delegasikan ya jenengan, baik itu delegasi di leader ataupun delegasi mungkin di masing-masing kalian. Intinya sama namanya itu ya sebentar satu evaluasi, yang kedua adalah progres dan memberi motivasi ke teman yang lain juga bagi Mas Agun juga jadi prototipe, jadi role model, nanti berikan contoh terkait dengan caranya. Ini yang sebenarnya harus kita lakukan untuk setiap harinya. Bisa dipahami nih ya, saya tidak akan menawarkan dengan siap nggak siap, ini harus siap dengan harapan apa? Jadi kan nanti bisa datang kok jam 8 lewat 5, nanti kan 8.30 kita sambil laporannya saja.
Ini alhamdulillah tadi teman-teman Waalaikumsalam. Siapa satu? Alhamdulillah. Minum obat. Ini ada mindset yang harus mencoba teman. Nih, jadi agenda kalau kita ada yang datangnya nggak bareng-bareng jam 8.20 atau jam 8.20 maksudnya laporan kan bisa bergiliran. Ini karena apa? Saya agendakan laporannya pasti agak lama untuk yang sekarang. Ini saya mengatakan lama kenapa? Saya juga terlalu toleransi jenengan terkait dengan laporan itu tidak sesuai dengan SOP. Dengan laporan laporan setor duit, bla 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 bla. Dan sebetulnya, next kita mengikuti SOP yang sebenarnya itu jenengan laporan jenengan pagi bahwa herbal dihitung dulu sama Mbak Ita atau Mbak Nur jumlahnya misalnya ada 30 itu kan. Kemudian sorenya itu jenengan setor lagi, ini dihitung lagi yang 30 ini kalau piro ini jadi laporan yang jenengan itu akhirnya SOP-nya seperti itu. Loh, kita sudah terlalu toleransi, ini nggak pernah hitung herbal yang 30 tiap hari. Nah, ini saya masih toleransi yang jam 16 sama jam laporan sore ini tidak ada. Nah yos, sudah itu nggak apa, kita cukup pagi aja. Tapi ini tetap dilaksanakan, silakan seperti tadi yang sudah kita lakukan menyatakan so. Memang agak lama sedikit, tapi ya nggak lama-lama banget lah, paling nggak ada 2 menit. Daripada laporan rampung pada laporan dulu saya ngobrol lagi. Jangan ya saat kita kan sudah masing-masing untuk yang itu. Silakan yang laporan dengan misalnya ya banyak 30 dihitung. Itemnya sama, kemudian yang berkurang berapa itu ada laporan. Entah itu laporan itu payu kok misalnya dihutani atau hilang itu urusannya sama. Jadi yang misalnya 30 ini nanti dihitung kok jadinya hanya tinggal 20 berarti jangan ya itu laporannya 10 bukan notanya yang disodorkan dulu. Nanti Mbak Nur akan menghitung saya ulang misalnya mungkin sakit, hepatitis, urinopit seterusnya ya berarti itu laporan yang harus sama dengan nota yang akhirnya dengan sodorkan. Nih, ini saya adalah setengah SOP. Nah kemarin saya tidak SOP sama sekali. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya kok tidak percaya dengan tidak. Saya terlalu yakin dengan masalah saya. Tapi saya hanya mengikuti prosedur perusahaan. Karena apa? Saya sampaikan dengan saya terlalu tidak mengingatkan, saya terlalu toleransi, saya terlalu oke-oke aja, nyatanya saya disamakan oleh materi. Bisa dipahami ya? Coba ini dengan lakukan, kalau proses tadi sudah bisa jalan, silahkan coba kita nanti juga bisa menjalankan ini. Kalau misalnya ada mau misalnya ini nggak cocok dengan nota yang mau tukar ya, kalau memang nggak masalah, yang penting tukar boleh dengan satu sama sekali. Tapi hitungannya kan sama kecuali omega berinopi sama beta kapsul. Ini terkait dengan disiplin satu disiplin absen, yang kedua adalah laporan, kemudian yang ketiga disiplin pamitan. Pamit maksudnya pamit izin ya. Saya sampaikan di sini mari dikawal bareng-bareng. Satu di Leader Purworejo sama admin cabang, kemudian di Leader sama admin Purworejo. Saya sudah tidak menoleransi dengan orang titip absen. Pamit berarti dia tidak berangkat dan itu dihitung bahwa dia tidak berangkat kerja. Bisa dipahami ya? Silakan. Kalau misalnya ada kegiatan yang misalnya bisa ditunda, yang mungkin dengan absensi baru kegiatan yang lain. Nggak masalah itu sudah toleransi luar biasa. Nggak ada istilah titip absen dimanapun perusahaan itu sebetulnya. Silakan pamit ya pamit, izin berarti sifatnya izin, yaitu serang toleransi absen jenenge izin. Saya laporan ke pusat juga itu izin. Karena pasti nih izin lama nggak supaya bahasa misalnya kan nanti berhari-hari absen tapi nggak ada laporan kan, mesti kosong kan gitu. Nah ini saya sampaikan, monggo ini dipahami bersama, yang bisa mengawal adalah admin dan leader. Saya memberikan sedikit tambahan tugas buat teman-teman.
satu terkait dengan laporan tadi lebih telesik, kemudian yang kedua terkait dengan kalau misalnya izin tidak harus ke saya, silakan berikan nggak masalah. Yang penting sifatnya izin saya percaya 100% kepada teman-teman ini dan teman-teman ini. Nih, kemudian untuk pra kerja saya mulai dengan evaluasi target. Saya sampaikan jenengan harus mengingat lagi targetnya jenengan di 2021. Ini sudah ya, ada pertanyaan mungkin? Ada yang mau diusulkan? Kalau diusulkan saya usulkan ke perusahaan terkait dengan disiplin absen. Ini kita sudah saya toleransi, yang sore enggak ya. Malah perusahaan yang sore tetap ada absen. Mau? Mesti nggak mau. Kalau ikut SOP perusahaan itu jam 16 dengan absen sama laporannya sore itu, ya balik tinggal kantor, jadi kan udah nggak prospek lagi. Itu aturan. Kalau misalnya pun ya berarti pun sore berlaporan. Tapi saya nggak mau melakukan itu, saya juga nggak mau selalu sampai sore. Saya juga jelas kadang-kadang juga ada tugas di luar. Teman-teman admin juga sama, tidak mungkin akan menuju. Kemudian terkait dengan evaluasi progres, saya pastikan jenengan ingat target jenengan di 2021. Dari seperti bagian yang di situ adalah dari Januari sampai Desember. Ini yang belum terrealisasikan hanya yang bulan bulan November sama di November berarti yang besok ini laporan akhir bulannya. Nyari kursi Mbak? Ya. Sudah mengisi semua atau belum? Ada yang belum? Mas Aso sudah belum? Sudah tapi ketinggalan. Mas Agung masih belum? Kita kan buka ya mau begini ya? Meriam, Pak. Iya. Nah, ngomong tak buka laptop malah buka rok. Ya lah, Jadi berian. Soalnya jangan terong. Nih misalnya Januari sampai jadi semua. Kemudian di terakhir ini, terakhir kalau saya tidak ngasih kolom tapi dengan bisa bikin sendiri. Adalah persentase. Misalnya ketemunya di misal 60 kali 12, 50 kali 12 katakanlah berapa? Itu 6.000 ya. 6.000 ya, ketemunya kok cuma 2.000 kan berarti ketemunya 2.000 per 6.000 kali 100%. Berarti cuma sepertiga dari 30%. Nanti akan ketemu persentase pasti ada angka di situ. Pasti ada ya, saya yakin ada yang 30%, ada yang 40%, tapi mungkin ada juga yang Mas Asung bisa juga jadi lebih dari 100%. Ini yang saya sampaikan adalah kalau teman-teman yang ini tidak tercapai 100%, apa masalahnya? Paham ya? Apa masalahnya kok ini bulan kemarin saya tidak tercapai 100%? Contoh misalnya satu saya kurang fokus, misal kurang fokus itu ya wis kadang-kadang disambi kebetulan das kita. Nah ini kurang fokus satu, misalnya, jenengan ini yang tahu ini, misalnya tidak fokus. Nah nanti kita akan cari jalan keluar bagaimana jenengan biar fokus lagi. Yang punya masalah jenengan, mari kita cari solusinya. Ada yang isi kurang fokus? Ngancem obatnya. Semua. Kemudian yang kedua mungkin jenengan bosan jadi sales. Mungkin tuh ada yang bosan nyales. Ya lupa. Yang ketiga
bosen. Ada lagi coba dibacakan aja, Mbak yang lebih enak apa aja? Pertama kurang kunjungan, kurang fokus, tidak semangat karena pandemi. Belum bisa door-to-door karena pandemi susah nyari referensi yang tepat musim hujan. Terpakili, hampir sama semua. Pak, saya nambah. Apa? Kadang suka berada di titik jenuh. Ayo. Kurang piknik ya. Emang betul Mbak. Gak jenuh aku jujur kadang. Memang yo, saya yakin nggak cuma di marketing, di semua pekerjaan pun ada namanya jenuh. Itu non teknis sebetulnya. Jadi walaupun konsultan bangga yang begitu agak itu kadang-kadang kita mau pemesanan jenuh betul. Ini hampir di setiap lini dan ini non teknis, pasti semua ada dan kita bagaimana cari solusi. Nanti kita akan ada solusinya, kita akan cari solusinya. Baik nanti kalau misalnya masyarakat siap ataupun mungkin kita sambil briefing pagi. Jadi ini pasti ada kok ini, makanya kenapa dengan tak suruh nulis ini. Nanti jadinya kita akan tahu dengan masalah ini kurang kunjungan berarti tambah kunjungan. Bagaimana caranya kita kunjungannya bisa menjadi lebih dari 8 kunjungan. Kurang fokus misalnya jangan tinggal pilih aja. Bisa sampaikan, ya kurang fokus berarti jangan tinggal pilih aja. Karena apa? Dimanapun harus fokus. Kalau tidak fokus pasti tidak akan ketemu. Nanti salah sisi orang sing tidak berhasil. Ini saya yakin. Kemudian bosan atau jenuh. Bagaimana caranya biar tidak jenuh? Nanti akan ada juga. Nah ini dari nanti yang jenengan tuliskan banyak itu nanti akan kita rangkum. Mungkin akan dibikin oleh Mbak Nur nanti. Targetnya dengan evaluasi 2021 dengan angka, kemudian apa atau masalahnya, kemudian nanti kita akan bahas bersama. Nanti bikinnya pembahasan nanti kan kita sudah dikasih tahu kemarin di Rakernas pakai dengan diagram fishbone. Nanti kita akan tahu diagram fishbone itu mencari masalah, pemecahan masalah sampai ke akar-akarnya. Nanti akan ketemu terus nanti ketemunya. Fokus, kenapa jangan tidak fokus? Sambil tujuan das PT misalnya, ya itu nanti kita akan ketemu. Kenapa sambil tujuan basis PT? Karena di Naturindo kurang gaji misalnya, kan ketemunya nanti seperti itu nantinya. Nah ini kita akan menemukan bersama, kemudian kita akan cari solusinya. Ini nanti pada waktu kita sambil jalan menuju ke Rancam. Kemudian yang kedua, saya minta jenengan tulis target di 2022. Slogan kita 2022 kita bisa. Tulis dari Januari sampai Desember. Caranya seperti apa? Jenengan bikin patokan adalah omset di 3 bulan terakhir. Agustus, September, Oktober. Omset jenengan berapa? Kali 3 kemudian dibagi 3. Sudah ada yang nulis ini? Mbak Enda sudah? September, Agustus, September, Oktober ketemunya berapa? Wah ini 40. Gak apa-apa. Ketemunya? 40, 50. Berarti 130 dibagi 3 ketemunya 40. Tiga. 45. Berarti jenengan menargetkan pertama di bulan Januari adalah 50. Itu patokannya. Yang misalnya lebih dari 100, misalnya ketemunya 150, berarti Januari jenengan nulisnya 150. Itu cara menulis target. Penuh. Kalau misalnya kurang dari 40, jenengan nulis pertama adalah 40, termasuk kalian. Tetapi jangan kok terus sampai Desember ini 50 terus juga jangan. Karena apa? Berarti kita tidak ada. Monggo jenengan nambah 10 boleh, 20 boleh.
Karena ini target, jangan berani dengan 20, ya silakan 20, jangan berarti 50, 70, 90 sampai ketemunya berapa di Januari. Jadi silakan bagi yang sudah nulis bisa dikumpulkan, bagi yang belum ya sekarang nanti ini bisa sambil nulis. Nanti di website nanti kita tinggal bahas yang lain. Itu sudah selesai maksudnya. Karena banyak banget nanti yang akan kita bahas sebetulnya. Nah, terkait dengan peningkatan namanya juga optimasi. Optimasi itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan. Optimasi di toko Shopee bagaimana berjualan bisa, traffic bisa naik. Ya sama dengan kita. Optimasi kita di marketing kita berarti bagaimana caranya biar jualan kita bisa lebih banyak, agar kita juga lebih banyak. Ini ada pertanyaan terkait dengan evaluasi target. Kalau tidak nanti kita lanjut di yang lain. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan kabar baik juga dengan kita semua sebetulnya. Kemarin juga saya sudah menyampaikan ke teman-teman yang CSD. Ini terkait dengan cara, tetapi cara ini sebetulnya sangat membuka bagi kita di masyarakat. Satu terkait dengan branding Ngatu Rindu. Kita semua tahu bahwa kita sudah merasakan juga bahwa sekarang ini Ngatu Rindu juga sudah bukan, ya kayak dulu mungkin lebih banyak yang tidak yakin daripada yang yakin. Apalagi dulu pada waktu belum ada POM. Pernah mengalami dulu Mbak Farida yang belum ada POM-nya. Tapi ya untung dulu kurang tidak tanya POM. Sekarang yang tanya badan POM. Nah, sekarang kan rata-rata orang tanya badan POM. Dengan kecekel di kawanan kantor polisi, takut itu orang POM-nya kurang. Pasti seperti itu. Dan pernah misalnya di masyarakat ada yang tidak senang di konon Pak Lurah, mesti orang itu menanyakan badan POM. Obatmu legal apa orang? Tapi kita nggak usah khawatir, semuanya kita obat semuanya nggak ada masalah. Harap ngecek sendiri di badan POM juga boleh. Jangan rapor ke ngomong jangan POM yang berapa. Kita semuanya ada POM-nya. POM kita bukan POM abal-abal yang gitu, yang kita tulis di botol itu POM memang betul-betul asli dari badan POM. Bahkan yang memberikan nama herbal kita itu adalah dari badan POM, bukan itu. Makanya kan banyak sekali herbal yang dulu namanya beda, sekarang berubah. Misalnya dulu ada penyumbatan, spesial penyumbatan tulisannya. Jadi sekarang cleanser ya, dulu cleanser, sekarang jadi BB Flow itu yang memberikan nama adalah badan POM. Apalagi yang bisa berbeda. Smart Brain sekarang jadi Brainofit. Apalagi yang tulang itu juga ganti kan? tulang ya, sekarang karbon dulu. Spesial tulang mati lari. Ditokal ya, kalsium sekarang jadi karbon. Ini yang memberikan nama adalah badan POM. Jadi terkait dengan legalitas herbal itu tidak ada masalah. Satu, MUI di situ juga tertera. Ya, ada misalnya sampai ada yang tanya surat MUI itu ada semua. Nah, jeneng lara dowo surat itu kan setiap herbal satu obat itu satu lembar. Surat POM ini juga satu obat satu lembar, jenengan kasih kebut. Nah ini jarang orang tanya, seorang tanya baru kita siap share. Kan sekarang bisa lewat HP. Mungkin pernah ada yang ditanyakan ini. Ini kecuali nek, yo nek uang tua-tua orang bisa orang mungkin apa nih. Misalkan misalnya sudah ada kondisi yang darurat, misalnya wes-was, bawa Pak Lurah dan sebagainya itu biasanya cerita kopi. Tapi ya jangan. Yang penting kita siap semua lah ini ready. Nih, branding Ngatu Rindu nggak usah khawatir, jadi silakan aja dengan
memperkenalkan Naturindo nggak usah ragu-ragu lagi. Nah sekarang Naturindo itu sudah banyak dikenal apalagi di toko online. Online itu Naturindo supaya orang Shopee ada semua kok Naturindo. Di Tokopedia, di Bukalapak, di Lazada itu ada semua. Berarti ini kita sudah menyampaikan bahwa kita bukan obat yang ecek-ecek atau apa. Nah, ini nanti tugasnya jenengan di sini silahkan membuat data. Satu adalah pasien. Sudah mulai membuat gambaran database pasien yang kemarin tak sampaikan, Mbak Siti sudah. Ini pasien yang sudah ambil lama misalnya. Pasien yang harus langganan jenengan, katakanlah langganan yang sampai saat ini masih membayar. Kemudian pasien yang dulu ambil tapi sekarang mungkin berhenti jeda lah, berhenti sejenak. Kamu tak ngasuh sih Mbak. Tak kuat. Oh iya wes pena, so nek misalnya kamu jenengan tak. Jadi kan kayak gitu. Nah ini jenengan bikin database aja. Pasti yang jenengan bekerja sudah mulai 2017, Stofan, Mbak Win dan sebagainya itu. Saya yakin database-nya itu nek meng 500 itu lebih. Pasti lebih dari 500. Nah ini saya mati ya para yang Ampun saya belum. kemudian yang ambil tapi berhenti, ambil cuma sekali tok di parangnya misalnya cukup, itu masih banyak. Ini sebetulnya masih jadi modal kita untuk RO jajan aslinya. Closing persahabatan. Oh ya belum cuma proses persahabatan, obatnya ratu B. Bagus sementara ratu B. Makanya ada spesialis duduk bareng. Ayo Pi, maju. Nah ini kemudian sudah, ini silahkan. Terus yang kedua jenengan ini yang masih ambil kan masih datangi lagi. Kemudian yang sudah jeda mesti pernah ya bisa didatangi juga lagi kan? Nah ini silahkan didatangi semua. Jenengan bikin database kemudian didatangi lagi jadi database. Jenengan terus lagi masuknya seperti apa? Jenengan kan pernah ini ambil Naturindo Pak Bu. Ada kemudahan sekarang Naturindo jenengan mendapatkan hak usaha. Mempunyai membership Naturindo. Jadi membernya Naturindo. Jadi pasien-pasien ini banyak ambil cuma sekali, kemudian misalnya yang belum ambil tapi pernah respon juga datang. Nah jenengan ambil jenengan punya hak usaha di Naturindo dan itu gratis. Jenengan akan jadi membernya Naturindo atas nama pasiennya jenengan. Caranya seperti apa? Ini didatangi, jenengan akan mendapatkan hak usaha Naturindo dengan cara jenengan didaftarkan di reseller.com. Hak usahanya adalah di Aircom. Jadi membernya Naturindo jenengan, pasien-pasien jenengan di Naturindo, jenengan bikin database-nya adalah menjadi Aircom, otomatis kan itu pasiennya jenengan yang masuk di situ. Walaupun tidak ambil Aircom nggak apa-apa, yang penting kan jenengan buka Aircom itu data pasien jenengan di situ semua. Serah perlunya tenang buku, semuanya ada di HP semua. Dan itu jelas jadi istilahnya jadi member yang R-nya adalah jenengan semua. Keuntungannya mereka apa? Jelas mereka ambil produk-produk Naturindo Food nanti mendapatkan potongan harga. Jenengan yang tahu Pancanaka itu sudah Pak, jenengan jadi membernya Naturindo, jenengan yang ambil Pancanaka kan cuma 48.000.
Untung nggak pasien, ya untung kok. Nah itu dari juga sudah berarti menjadi pasang umur. Caranya seperti apa? Jadi member Naturindo. Makanya agar pasien-pasien itu dijadikan member Naturindo otomatis mendapatkan usaha yang membeli Aircom nanti mendapatkan potongan harga itu. Nah jangan mau masuk lagi ke pasien-pasien yang sudah lama hilang, itu alasannya dari situ. Pak, jangan lihat kan nanti mendetek 20 atau Pak, Naturindo ini ada kemudahan baru Naturindo dengan jadikan member. Syukur-syukur jangan ambil Naturindo lagi maksudnya. Oh jangan ambil lagi sekarang, ambil lagi obatnya sekarang nanti jangan akan mendapatkan usaha. Nah keuntungan seperti ini. Jadi dengan memberikan keuntungan di Naturindo dengan misalnya potongan harga Naturindo, ya jangan orang motong 1.000 apa-apa. Pak karena jangan tidak pernah ambil jadi member sekarang jangan tak kasih diskon Rp1.000. Nggak masalah, jangan nggak rugi, jangan masih dapat 9.000 misalnya kan gitu. Kalau misalnya mereka ambil lagi. Nanti mungkin ada pertanyaan nih, ini terkait dengan teknis soalnya. Nanti hubungannya dengan cara masukkan dan sebagainya. Ini hanya saya menyampaikan ini keuntungan kita apa. Berarti kita bisa dong masuk lagi ke pasien-pasien yang dulu pernah kita datangi dengan memberikan kemudahan ini. Orang teman-teman yang sudah kehabisan referensi, diingat lagi dulu pasiennya masih banyak saya yakin. Yang ambil sekali tertunda datang lagi nggak apa-apa. Karena saya yakin mereka berhenti minum obat itu nggak ada masalah dengan kita. Kecuali kalau masalah dengan kita itu saya nggak tahu. Masalah misalnya itu kok harganya dinaikkan dari 90.000, tahu dari temennya 70.000 atau rawani teko meneh itu nggak masalah. Berarti itu masalah. Ya mudah-mudahan nggak ada seperti itu karena kita banjir. Ya ini cara masukkan Aircom sudah paham semua. Jadi sekarang dengan yang perlu diingat adalah eranya jenengan. Ada yang tidak ingat dengan eranya? Ada. Yo lucu nek Mbak Ika mau cok blojo kok R-nya 4. Berarti jenengan belum pernah dilihat ya ini ada saldo dompet. Lihat aja saldo dompetnya. Tunjuk. Saldo dompetnya mesti ada uangnya loh, Mbak. Iya, kan lumayan. Itu ada saldo dompet, jadi kita bisa lihat saldo dompetnya kita di situ. Jadi di Aircom itu kan ada di situ ada saldo dompet itu bisa diambil. Nah ini keuntungannya mereka juga beli Aircom, baik itu pesan ataupun lewat jenengan dapat potongan otomatis kan jenengan dapat komisi juga masuk di saldo dompetnya jenengan di Aircom. Jadi satu sekali kita bekerja sudah dua pekerjaan kita lakukan. Nah, masih ada yang yo angin Pak Yos kita coba dulu. Nek wis ketemu caranya mesti gampang. Padha wae dulu kita pada waktu pertama-tama melakukan itu belum ketemu caranya juga susah juga. Tapi begitu sudah ketemu caranya nyatanya juga angka 100 itu kita mudah mendapatkan. Nah ini hanya kita mencoba aja sebetulnya dengan cara seperti ini. Nah ini salah satunya bahwa perhatian perusahaan terhadap teman-teman CSD. Kenapa? Sekarang memang yang lebih ditekankan sementara ini adalah online. Saya pun yang rekrut orang di utamanya adalah CSO. Karena sekarang yang lagi booming adalah online. Tapi ya bukan berarti CSD mau di anak tirikan juga enggak. Jasa sampai dengan projo walaupun orangnya belum jalan, belum maksimal, tapi di offline kita tetap masih di angka 10 besar. Terima kasih untuk projo teman-teman. Nah ini jadi monggo ini dijadikan seperti itu aja. Nanti jenengan tinggal bagaimana caranya mendaftarkan pasien. Mungkin ada pertanyaan, buane biasanya pasienku tua-tua Pak, radu HP-nya jadul. Ada nggak yang seperti itu? Kebanyakan ya. Berarti sasarannya itu pasien. mana pasien sasarannya sih tuwek-tuwek. Pasien. Bayar meneng.
pasien-pasiennya kan luar biasa banyak. Pasien kan. Setiap sebetulnya wong yang di Jawa itu sebenarnya pasar-pasar mati hidup. Dari anak kecil masih dalam kandungan pun sebetulnya pasar-pasarnya nanti hidup. Mau jenengan ketemu wong yang meteng wae tawani mega mesti tetep jalan. Jangan mega. Sama tahu itu apa? Uyuh-uyuh bos atau apa? Nanti ya kok. Jadi tidak harus kudu sing nang-nang golek pensiunan tok. Nang-nang golek sing wong dhewek nang omah. Kabeh deh. Lho nek golek referensi nampar itu nuwun sewu video ndak wonten. Ndak wonten sing umure wis 30 tahun. Sebelum parani wong sing dhewek. Nah ini pasar-pasar kita luar biasa banyak. Tiap orang bisa jadi pasar-pasar ini. Sekarang teman-teman sudah bisa sudah lagi booming kayak Mas Agung, Mbak Ika, instansi juga sudah menjadi prioritas maksudnya. Karena paling enak instansi mesti ono duitnya kok instansi itu. Kalau misalnya tidak ada ya tetap ono operasi. Bisa lewat koperasi ya, SD SMP itu ada koperasi, bisa lewat situ. Nah yakin malah lebih aman maksudnya daripada ke wong tua-tua pas sedang tidak panen dengan prospek ketemunya waduh aku belum panen ya enggak kan lebih susah. Ini ada pertanyaan terkait dengan ini, Hercom? Maksudnya membership Naturindo? Tanya Pak. Oke. Itu kalau orang yang tidak punya HP mamanya kan. Jadi HP itu bisa, namanya saya punya nomor HP 3 namanya. Yang 2 kan double itu bisa nggak? Bisa. Jadi solusi buat yang orang tua-tua satu bisa, iki jenengan putrane mboten ono sing kula daftarke ada anak yang punya HP. Ya sing wong tua dhewe tidak punya HP, jenengan bisa mendaftarkan pakai HP-nya jenengan. Untuk menguatkan bahwa dia punya member. Jangan lompat dari area jenengan dulu, kemudian jenengan masukkan, daftarkan mereka di Telkomnya mereka. Pakai nomor jenengan nggak apa-apa itu, yang penting dapat itu kok. Yang penting itu dapat OTP. Jadi itu dapat OTP nanti maksudnya bisa via email. Emailnya email yang sama. Jadi jenengan misalnya ada persiapan nomor HP yang lain juga lebih baik maksudnya. Jadi ya memang agak reward. Ya mudah-mudahan nggak banyak lah teman-teman yang yang kira-kira tidak perlu dimasukkan juga nggak apa-apa. Yang penting yang kira-kira bisa dimasukkan kita masukkan. Apalagi yang bisa ikut jualan. Bisa kita masukkan di HP kita, didaftarkan pakai HP kita bisa. Tapi sekarang ya kita punya HP yang kayak Redmi itu kan bisa buat 2 aplikasi, bisa di roaming. Tapi ya aku bukan tuturan HP Redmi ya. Kira aku tahu Redmi, untuk Redmi. Bisa, ini bisa 2 aplikasi, bisa di cloning. R-nya bisa jadi 2, WhatsApp-nya bisa jadi 2. Nah misalnya punya WhatsApp ini, WhatsApp-nya ini bisa jadi 4 gitu, dengan punya nomor 4, bisa punya nomor 4 dalam satu HP. Tapi HP-nya ada, yang lain belum bisa. Jadi WhatsApp bisnisnya 2, WhatsApp bisnisnya 2. Tapi kan yang pakai cuma 2 atau Pak, enggak 4 aktif semua. Aktif semua. Maksudnya kayak disembunyikan Aktif semua, 4 nomor. Wong ini muncul semua kok di situ. Bagi Jangan tahu. inovasi ini Ika ini. Ini muncul semua. Jadi WhatsApp bisnisnya B-nya ini 2, WhatsApp-nya biasa ini 2, ini muncul semua di itunya, di layar itu. Tapi nomornya juga 4 ya dengan bikin. Nomor WhatsApp-nya kan bisa, WhatsApp itu nggak ada nomornya di dalamnya bisa dipakai. Jadi mau daftar ke WhatsApp, saya penting mulai OTP, yuk nomornya dibuang, di situ nomornya WA-nya masih ada di situ, masih bisa dipakai. Tidak harus kartunya itu selalu sama dengan nomor WhatsApp pun paling-paling lalu sing ayo
Ada caranya mendaftar juga masih ada yang belum paham. Kalau belum nanti ada Mbak Ita, ada Mbak Nur bisa nanti caranya mendaftarkan orang masuk ke Aircom. Ini nggak usah khawatir. Nanti nih misalnya satu keuntungan jenengan juga nih, misalnya orangnya nanti kok ngambilnya di kantor, beli di kantor itu tetap masuk di datanya jenengan. Poinnya tetap masuk ke jenengan walaupun orangnya belinya di kantor. Kayak gitu di kantor pusat pun ini terserah. Ini anak buahnya siapa? Maksudnya pasien siapa kan terserah. Dengan melihat R-nya. R di bawahnya itu akan selalu mengikuti R yang paling atas. Jadi nih misalnya orangnya belinya di kantor pusat, tanya ke Mbak Nia atau Mbak Erlang, maksudnya ya di R-nya jenengan baik itu naturul luput ataupun di R-com sih jelas. R-com itu walaupun jenengan nggak tahu, nih mereka belajar tetap fungsinya masuk. Ini salah satu dari trik perusahaan bagaimana caranya biar kita tidak kebingungan. Oke, ini jadi ini yang akan saya sampaikan sebenarnya untuk hari ini. Artinya tidak banyak sebetulnya, nanti kita akan bahas semuanya, termasuk nanti progresi 2022 setelah dengan tuliskan. Ini pada saat kita prakerja, entah kapan saya belum tahu, saya masih mengagendakan entah itu di sini ataupun di tempat lain, mungkin tetap kita bahas karena saya masih koordinasi Pak mau datang atau enggak. Enggak ya tetap kita tetap prakerja sendiri nggak masalah. Kalau kita sambil mulai tempat piknik juga nggak apa-apa, kan lama kita nggak piknik. Maksudnya kan piknik kan oh waktu itu di Heroes Park itu kan piknik juga. Oh ini nggak boleh tidak. Kan piknik. Dalam kota ini seperti ini artinya monggo dalam hal ini mari kita agendakan bersama, walaupun yang kita piknik nanti ketemunya ya atau ketemunya ya bukan prakerja tapi piknik. Maksudnya yang piknik sebentar bisa sambil prakerja. Makanya ini saya cicil sedikit, maksudnya nanti prakerja kan sudah tidak banyak agenda. Paling-paling nanti sudah saya sampaikan tadi, kita mencari satu adalah tadi yang masalah-masalah jenengan tadi. Kita akan cari solusinya, kemudian kita akan ketemu di progres 2020. Mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak? Terkait dengan ini, terkait dengan yang tadi. Kalau tadi itu nomornya boleh ditutup, nah akunnya gimana Pak? Ya, Untuk akunnya gimana? akunnya jenengan. Itu akun yang mereka itu beda-beda itu dia satu akun apa banyak akun? Punya akun masing-masing. Mereka punya akun sendiri. Jadi nanti nek jenengan mendaftarkan orang, nanti mereka akan mendapatkan R. Jadi jenengan akan mendaftarkan orang toh, ini membernya jenengan R1305 misalnya. Nanti yang jenengan daftarkan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini akan masuk mempunyai R sendiri-sendiri. Ini jadi database pasiennya jenengan. Nah, Akunnya nggak diri, nggak benar. ya jadi kita mendaftarkan akunnya mereka. Jadi hak usaha dalam bentuk akun Aircom. Entah itu mereka itu membeli atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting kalau misalnya mereka tidak membeli pun jadi database pasien-pasien kita kan gitu. Nah, kita melihat pasien, terus kita bisa pilihnya. Yang terjadi sekarang kan banyak pasien-pasien dengan selalu. Kadang-kadang jenenge wae lali apalagi omai. Digoleki mayo-mayo ora ketemu, kalane omai. Ganti cek. Tahu Pak ya. Nah ini kan yang jadi masalah kan kayak gitu. Jadi kan kita langsung kelingan, oh ada pasien namanya itu, nomor HP-nya itu. Dan nanti kita akan belajar terkait dengan mungkin di WA bisnis sudah ada namanya WA broadcast. Kita kalau misalnya menghubungi pasien-pasien kita kan dengan WA broadcasting, tanya kabar dan sebagainya. Sekali klik kita sudah banyak mengirim SMS, tidak satu persatu, tapi pakainya WA biasanya. Nah, SMS ya bisa tapi
Kayaknya belum, masih jarang untuk SMS yang broadcast. Dan rata-rata sekarang kan pakainya sudah WA. SMS itu sudah jarang dipakai, kecuali OTP. OTP aja sekarang via WA. Ada yang via WA. Jadi ini PNN jenengan hanya itu, jadi silakan nanti dilaksanakan satu terkait dengan ini tadi, kemudian yang kedua target omset silakan nanti jenengan kumpulkan, kita akan bahas bersama nanti di nih. Kemudian setelah nanti jenengan menuliskan plan target ya, plan target untuk 2022 dari Januari sampai Desember. Jenengan pasti akan ada ini namanya, satu adalah plan jelas, kemudian do, kemudian action, kemudian kontrol. Mari di diri kita sendiri, ya jenengan karena manajer untuk diri sendiri sebetulnya. Sama juga kalau saya mencari akar masalahnya jenengan, ini sebetulnya adalah jenengan sebuah diri pribadi. Saya masih belum berhasil dalam apapun, apa yang kita canangkan belum berhasil, berarti masih ada yang salah. Salahnya apa? Nah, itu kita yang tahu. Nah itu yang kita perlu mencari solusi itu. Baik itu teknis ataupun non teknis. Misalnya kalau teknis, saya belum bisa dengan target, dengan angka karena belum bisa prospek sendiri, itu kan teknis. Otomatis saya harus belajar prospek. Ketemunya solusinya seperti itu. Mesti ada kok nanti ketemunya di itu. Saya tidak bisa sehari minimal 2 belum terlaksana. Pasti ada masalah di situ. Karena logikanya pasti harus dapat misalnya 2 nih. Kita ketemu 8 pun belum ketemunya kita di 2 botol per hari, saya yakin kita belum bekerja secara maksimal. Nah itu nanti akan ketemu juga. Nah ini sekarang untuk target yang 2022 sudah kita rencanakan, kemudian kita tuangkan dengan rencana kerja. Jadi nanti saya akan tanyakan ke jenengan. Jenengan misalnya menargetkan dalam bulan Januari ini ketemunya adalah 60. Bagaimana caranya jenengan untuk dapatkan itu? Saya akan tanya itu. Bagaimana kan tulis bla 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 bla. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan 60 botol dalam 1 bulan? Ini paling minimal sebetulnya. Kalau misalnya yang targetnya 200 nanti akan ketemu cara juga. Baiklah misalnya menargetkan 200 botol bulan Januari karena kepingin gaji 5 juta. Caranya baiknya nanti akan seperti apa? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Ini akan kita tuangkan dalam rencana kerja ke tahun 2022. Misalnya rencananya dalam rencana kerja saya akan mencapai 60 botol, kerjanya 24 jam sehari, enggak apa-apa. Itu adalah rencana kerja jenengan, tinggal bagi. Kemudian dari rencana kerja itu kita akan evaluasi di actionnya. Karena kebanyakan yang terjadi planning sudah bagus, rencana kerja sudah bagus, tapi actionnya tidak jadi. Aku sedih itu kepengen ketemu wong sepuh misalnya, terus cari-cari, tak jadwal, nang ngombol, nang gerabak, nang bruno, nang temuan, tak jadwal semua dari 10 orang hari ini. Tapi di actionnya jenengan coba ketemu 1 orang, kenapa? Dan dia bilang apa? Kata langsung ya. Itu yang terjadi, bisa terjadi nggak seperti ini? Bisa. Kadang-kadang malah sering. Nah ini actionnya akan kita kawal. Jadi jenengan mesti rencana kerja berarti actionnya harus dilaksanakan. Makanya nanti saya wajibkan di 2022 jenengan kembali terus di aplikasi adalah rencana kerja. Nanti kita akan kawal bersama. Kalau perlu nanti biar agak ada materi briefing pagi-pagi ini bisa kok kita evaluasi bersama. Rencana kita kerja kemarin seperti apa? Nah yang kita laksanakan, Mbak Ika misalnya, saya pengen ketemu 6 orang. Dia kemarin closing kan, besok laporannya iya ketemu 6, laporan 3. Misalnya kayak gitu, tapi besok bisa
Rencananya saya ketemu Pak Agung, ketemu ini ketemu kok enggak? Kan bisa kita bahas di minggu pagi. Kenapa tidak ketemu? Oh, saya tidak jadi ke sana. Ayo wes, rampung. Nah ini jadi actionnya harus kita kontrol, actionnya itu harus kita evaluasi. Action itu harus sesuai dengan rencana kerja yang ada. Bahkan kalau bisa rencana kerja kita 10, jumlahnya bisa jadi 11 akan lebih bagus. Makanya kenapa kita harus ada database. Hanya saya kepentingan saya suruh menuliskan ini loh, jadi nanti kita punya planning lagi mau sama siapa orang kebingungan lagi. Kemudian dikontrol. Kontrol itu maksudnya, nek misalnya kok ini sudah di planning kemudian dituangkan rencana kerja kemudian sudah dilakukan, tetapi kok tidak ada hasilnya, kita evaluasi. Kenapa orang itu tidak ambil? Karena mungkin saya salah ngomong misalnya kan kayak gitu. Jadi pahami ya ini ya? Nah ini coba dilakukan, namanya PDAC, Plan, Do, Action, dan Control. Nanti bisa kita kawal bersama baik di unit masing-masing. Pak Jo dan Mbak Win ada langsung di sini, nanti juga ada Mbak Budi dan yang lainnya. Nah ini kemudian ini satu lagi bahwa tahun 2022 ini mudah-mudahan juga bukan berita yang tidak menggembirakan. 2022 itu rencananya harganya akan dinaikkan. Berita sedih kok berita gembira ya? Tidak bisa mengungkapkan. Oh, nasi akhir, bang, betul bro ya, juga pola paling muda. 2022 ada planning bahwa ini harga akan dinaikkan. Naiknya berapa kita belum tahu. Jelas yo. Malah justru saya sampaikan dengan kan bisa ini buat trik di Desember. Pak, tahun 2022 harganya mau naik, ya silakan dengan gula yang banyak sekarang ini. Saya yakin walaupun ini naik harga, tetapi kita juga masih standar. Tidak mungkin naiknya akan jadi 150.000 dolar. Paling mahal mungkin adalah 90.000. Kita akui bersama karena memang dari tahun 2010 sampai sekarang itu belum pernah naik harga. Padahal beras tahun 2010 ke piro, beras tahun 2011 ke piro kan kajak wis atus. Inflasi itu pasti ada, nah sementara alasannya adalah inflasi. Yang kedua karena sekarang karena negara kisik kalang kabut terkait dengan utang secara mendunia, akhirnya pajak sendiri sama dengan kita, pajak semua sebetulnya itu. Intinya adalah untuk menutup kekurangan pajak dan sebagainya. Bukan berarti untuk menambah di sektor yang lain, tidak. Intinya hanya ngejar itu saja. Satu inflasi, dua adalah karena sekarang memang dikejar-kejar. Dulu memang pajak itu kan tidak terlalu saklek, laporannya bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Sekarang kan pajak yang datang semua ke perusahaan. Bahkan bagi teman-teman yang punya toko online itu ada pajak pribadi. Cek omsetnya ada yang sampai Pak Toro kemarin omset sampai 2 miliar toko online itu bisa punya pajak. Karena apa, ini jatah untuk pajak adalah setengah 0,5%. Padahal omsetnya ini karena mereka kadang-kadang ada expo dan sebagainya masuk dari di omset Shopee, mereka melihatnya adalah di toko-toko Shopee. Ya itu memang kewajiban, tapi kadang-kadang yang orang tinggal jadinya ya tidak masuk akal, kadang-kadang pajak kehidupan. Masuk penghasilan 5 juta kalau pajaknya 100 juta kan udah baik kita. Waduh, baik. Mau pajak toh, padahal di pajak sana kan kok korupsi, di pajak itu kan sering banget ada korupsi. Nah ini silakan. Ini bukan, saya yakin bukan berita yang buruk, tapi ini adalah berita baik. Toh nanti ya ini sebagai informasi aja. Kalau misalnya harganya jadi naik, pasien itu minumnya tidak 3 kali 2 tapi 3 kali 1. Jadi obatnya itu yang lebih dimaksimalkan.
kapasitas obatnya. Dan yang misalnya dari 70.000 kok jadi 80.000 misalnya, 70.000 itu 3 kali 2 sama 80.000 3 kali 1 kan murah yang mana? Ya tetap murah yang 80.000 loh. Nah ini nanti bisa bahan dasar. Nih misalnya kok pasien lu kok harganya sekarang naik. Nah ini kan dulu jenengan minumnya sehari 6, betul nggak? Nah sekarang jadi sehari 3. Biasanya cukup banyak untuk 1 minggu, ini bisa untuk 2 minggu. Nek 70.000 seminggu sama 80.000 rong minggu atau murah sih 80.000 rong minggu. Nah ini dengan sampaikan ke pasien tadi kan seperti itu. Kita yakini kalau nanti ada kenaikan harga, nanti kapasitas obatnya akan dinaikkan jadi 3 kali 1 minum. Rugi di repeat order lah kita. Ya, Akan rugi di repeat order. ya. Biasanya seminggu, Ya. jadi 2 minggu. Macam Oh, siap bos. Harus siang kali. Mbak dulu kasih sen. tambahin. Ya. Oke. Jadi ya dengan otomatis ini kunci di kita adalah menambah pasien baru. Jadi pasien kita diperbanyak. Biasanya kita datang seminggu sekali, jadi datang 2 minggu. Tapi nek dengan berarti dengan tetap 3 kali 2 ya ora apa-apa. Artinya biar ketemunya seminggu sekali nggak masalah. Tapi jelas mereka akan tanya, wah sekarang kok muda kan kayak gitu. Ini sebagai langkah misalnya kok ada yang tanya kok muda, kan biar tidak kelihatan mahal. Ada nggih? Ada yang mau tanya terkait dengan- Pak Ika tanya harganya naik, gajinya naik enggak gitu. Oh. Ya, Pak. Harga naik, gaji naik atau tidak, nah, itu yang saya belum tahu karena saya belum dikasih tahu juga. Nah itu nanti KPR-nya akan naik atau gajinya naik saya nggak tahu. Yang jelas yang bisa saya sampaikan harganya naik. Oh ini juga belum tahu kok harganya naiknya berapa belum tahu. Kalau misalnya nanti masih ada, kan masih akan dirapatkan di manajemen. Nanti kalau misalnya ketemunya tidak naik ya tidak naik. Tapi, tapi kemungkinan harga akan ternaik karena inflasi. Yang kedua karena pajak. Ada mungkin ada pertanyaan lagi? Mau Pak. Ya, Pak. Ya. Berkaitan dengan target schedule kita dalam 1 tahun, target kita schedule dalam 1 tahun, itu yang namanya target itu kan kita bagi dalam 1 tahun itu kan 12 bulan kerja ya. 12 bulan kerja itu kan tidak harus naik Pak, artinya ada bulan-bulan tertentu yang kita memang menargetkan merencanakan sesuatu kaitannya dengan kesibukan atau mungkin kegiatan kita yang setiap bulannya tidak sama. Itu kan mestinya misalnya saya bulan Januari besok 50 misalnya, Februarinya 70, bisa Maretnya misalnya 60 kan bisa saja. Artinya memang tidak harus ratingnya, grafiknya naik terus, tapi kan grafik itu kan ya plural lah, mungkin bisa naik turun sesuai dengan, mungkin kita kan menargetkan kan sesuai dengan irama kerja, disesuaikan dengan kondisi cuaca, alam dan yang lainnya, itu kan mungkin kayak gitu. Yang jadi pertanyaan. Yeah. Jadi saya sampaikan ya, ini terkait dengan target. Target itu adalah sebetulnya adalah TPR-nya sebenarnya. Tidak ada target dari perusahaan. Target dari perusahaan sebetulnya adalah minimal adalah 50. Ini adalah tugas wajib nih. Ya kalau mau standar berarti 60. Ini adalah tugas wajib. Nah, TPR ini adalah sesuaikan dengan target. Seperti Mas Asun bilang, kemampuan dan kemungkinan ada hal tertentu, misalnya hari ini, bulan ini dan sebagainya ada banyak itu. Saya menargetkan kok target itu naik, ini memang saya sarankan naik karena ini jadi pertanyaan jenengan. Toh kalau misalnya TPR-nya ini tidak tercapai, tidak ada denda. Bukan berarti kok orang jenengan targetnya 80, ketemunya kok yang suida, yang 20, tak mau kan tidak ya? Kan tidak ada masalah sebetulnya juga. Artinya target itu
memang ini sebagai kapasitas dengan menargetkan berapa, Ya. tapi tidak tercapai juga tidak apa-apa. Kalau misalnya lebih juga lebih baik, yang mendapatkan keuntungan kan jenengan sendiri. Nah ini saya kembalikan ke jenengan juga, makanya saya tidak mengutuk seperti itu juga tidak. Tapi nek bisa standar kita memang ya walaupun sedikit kan kita yang tahu, saya kepingin meningkatkan kapasitas kerja saya. Nah saya mesti tinggi kayak masalah mau 200 terus ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi bagi yang misalnya 40, masa anak flat 40 terus kan gitu ya saya menurutkan. Masa anak flat sementara kan 40 kan sebetulnya kita nggak akan cukup. Nah jadi monggo dengan yang tahu, saya juga tidak akan istilahnya kok memaksa jenengan harus selalu berapa. Yuk misalnya kudu naik 10 atau 20 juga tidak. Jenengan ya akan paham. Ya. Yang jelas ketemunya ya nek misalnya flat ya flat kan yang standar. Standar misalnya yo katakanlah yo aja yo flat 50 itu kan berarti kan kita nggak akan pernah ada peningkatan sebetulnya. Nah flat 150 atau 200 sih nggak masalah. Yang penting ketemunya di akhir tahun kan nanti akan terakumulasi di situ. Prosentase itu nanti kita akan ketemu di akhir tahun. Biasanya. Makanya saya tidak akan melihat dengan persentasenya adalah setiap bulan. Sebulan ketemu 50% dan sebagainya kan tidak. Nah, monggo jadi artinya di sini saya tidak pernah mengatur bilang yuk kudu naik 20 misalnya ketemunya 100 yuk nanti di akhir tahun dari 220 juga tidak. Tapi ya monggo sing bisa ngiro-ngiro sing bisa kira-kira target saya akan tercapai itu berapa kan dengan sendiri. Yang jelas dengan menuliskan plan target saya sampaikan, kembalikan lagi bahwa saya itu janjinya toh ini motivasi diri ya. Saya kepingin gaji berapa, betul nggak? Yang perlu jelaskan sebenarnya itu kok. Saya kepingin gaji 3 juta misalnya, nggak mungkin kita akan menuliskan target 40, betul nggak? Nggak mungkin 40 juga nggak. Nek saya harus kepengen gaji 3 juta, berarti kita harus paling tidak adalah 150 atau 100 sama KPL-nya ketemu juga. Nah ini, jadi yang membuat dulu kan pernah dulu kita Pak Haji yang menyampaikan kita janjiannya bikin target itu kita lihat mau gaji berapa dulu kan pernah juga pada rakersa tahun berapa ini. Saya kepengen gaji 3 juta berarti saya harus tulis 100. Nggak mungkin kita akan menuliskan pengen gaji 750.000 ketemu 40 tidak. Pengen 1 juta ketemu 40 tidak. Pasti yang kita cari adalah yang Kata dia langsung nih. Jadi monggo dikondisikan aja. Saya juga tidak memaksa harus selalu naik 20, 30 juga enggak. Tapi jenengan yang bisa mengukur kapasitas diri. Makanya besok kan jadi evaluasi juga dalam 2022, masuk 2023. Tercapai apa enggak targetnya jenengannya gitu. Tapi jangan sampai yuk kita targetnya sedikit mencapai 100% itu yuk salah juga. Wah, yang kira-kira capai aja ya target tahun 50, yang mesti kecekel 100%. 100% juga tidak akan ada gitu. Wong ini target pribadinya jenengan. tantangan. Nah, tantangannya itu. Makanya kalau nulis target banyak itu kan berarti kita bertambah hasil yang lebih banyak. Nulis ke aman kecekel lah, satu saya kedua ya, wong ora 50 kira apa kok. Misalnya target ke 100 ketemu nih 50 ya ora apa-apa kok. Target ke 50 ketemu nih 100 ya ora apa. Ini kan sebagai dasar karena kadang-kadang gini. Nah kita mau target 50, terus kecekel 50 di US ada nggak yang seperti itu? Dulu TPR-nya 50 Mbak Uji, misalnya. Minggu ketiga, ayam apa sudah cekel 50 guys? Nah itu yang kita khawatirkan dengan target yang minimalis itu kan seperti itu. Minggu kedua wes kecekel 50 wes cukup target harus kecekel. Makanya saya sampaikan target silakan yo sebanyak-banyaknya tapi yang kira-kira awet bisa Rasional. Misalnya kita biasanya 50 mau target ke langsung 300 ya itu
Ya nggak apa-apa, tapi kan kita tetap harus nanti saya tanyakan bagaimana caranya jenengan akan mencapai 300 ini kan kayak gitu. Bisa dipahami ya? Pak Kasiman juga nggak apa-apa, nggak harus uang pertamanya itu 50, berani dengan 80 nggak masalah. Karena apa? Kita akan yakin bisa jadi 80. Bisa. Ada? Mungkin ada pertanyaan lain? Kali? Oke, itu jadi monggo. Ini plan target yang 2022 nanti betul-betul dengan canangkan. Nanti yang bagi yang belum mengumpul ke evaluasi 2021 nanti bisa dikumpulkan di Mbak Win, kemudian biar dibawa Mbak Ita ke sini. Kemudian yang sini nanti yang belum bisa langsung di Mbak Nur. Yang jelas saya ingin dengan mengumpul ke sebelum kita mengadakan rakam. Bukan hari selanjutnya muncul, yang jelas kita lakukan dulu. Yang rakam nanti agendanya akan sangat banyak karena memang bisa sampaikan tadi dengan sudah nulis masalah, nanti kita akan sama-sama bahas evaluasinya, solusinya seperti apa. Karena semuanya ada solusinya. Oke. Sekali lagi saya delegasikan ke teman-teman baik di unit sini ataupun Purworejo, yang jelas silahkan pahami dengan disiplin waktu. Pastikan akan 20 sudah sampai. Oke. Laporan juga laksanakan seperti itu. Ya, toleransi boleh, tetapi toleransi juga tidak selalu. Toleransi itu kalau ada hal-hal tertentu, kita yang menyesuaikan dengan perusahaan, bukan perusahaan yang harus menyesuaikan dengan kita. Jangan sekolah biar kan lebih setengah 6, kan lebih setengah 7, kan lebih setengah 8 ya tetap bisa kok. Lebih setengah 6 ya jangan tanginya setengah 3, lebih setengah 8 jangan tanginya jam 3. Nih, jadi tetap bisa sebenarnya kita menyesuaikan. Tinggal kita bagaimana caranya. Pak Kasiman nyatanya biasanya jam 9 ya, tapi jam 8 sudah bisa. Berarti kita paksakan itu bisa gitu, bisa. Nggak akan ada yang tidak bisa kita lakukan. Pagi misalnya ada kegiatan di rumah ya, kegiatan di rumah itu kita dikasih Maunya wis kasih di kantor. Saya tidak akan menawarkan ke jenengan ya, ini terkait dengan siap harus siap. Karena apa ini kita di 2020 bisa. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ada usulan dan sebagainya. Mau usul boleh. Pak sama Usulnya juga saya sampaikan bahwa saya menyampaikan sesuai dengan amanah perusahaan. Entah aja mungkin ada yang usul. Pengen tidak digabung ya silakan caranya. Gini. Kalau mau digabung pun nanti kan ya sama aja sebetulnya, dulu pernah jadi satu. Saya belum pernah merasakan jadi satu cuma siapa? Mas Asung, Mas Agung, Pak Sam, yang baru. Belum anak orang dijadikan satu memang daerah Purworejo sama Sam. Gini mas. Yang kita aja mas, yang tadi kan hanya Pak Sam, Mas Agung, Mas. Yang lain pernah jadi satu semua. Saya sebenarnya belum mengagendakan mewacanakan untuk bergabung, saya juga belum. Artinya hanya saya melihat yang mau kondisional. Oke, tidak mungkin kan sebuah unit kan hanya ketemu misalnya 300 atau 400 tidak. KTH-nya hanya misalnya 9 orang tapi yang aktif cuma 4 kan ya kita melambi banget kan gitu. Nah jadi pertimbangannya hanya itu. Saya masalah digabung saya memang belum, itu harus sampai setahun kok. Masih sampai tahun depan. Mantap. Misalnya tak pindah ke sini semua ya saya tinggal di sana. Pindah ke pasar. Tak pindah sana ya, sini belum ya apa. Sini ya tak tempati, kamu gitu sebenarnya. Enggak ada. Pindah ke pasar kok sini. Artinya ya mari kita tahu sama-tamu aja, teman-teman berkata ya silakan kalau misalnya
Kepengen suasana kantor terbentuk kan ya jangan selambing banget lah. Ada 9 orang ya usahakan 9 orang itu berhitung ya 9 orang. Saya kadang-kadang lihat itu ya bukan. Ya nek aku sih ora masalah ya kadang-kadang Pak Em melihat kok wong telu, kok wong papat kan ya gitu. Ya ora piye-piye lah duwe bener. Nek tokonya Oh, nggih itu. Makanya kan sampingan ini coba. Suasana kantor pagi juga kadang berarti kan nggak seragam kan. Suasana kantor pagi tolong diciptakan gitu. Walaupun mungkin setelah itu mau pulang tidur Mas Agung ya orang. Ya gitu Mas Agung gitu. Tapi usahakan jam 8 tidur tekan siang. Saya yakin ini, wong ini wis toleransi luar biasa sebetulnya. Sangat toleransi, makanya saya kadang-kadang mikir sih. Lah wong iki omong ngawur wong udah toko jam 09.00 mbok nek wae saya salah juga toh. Om saya itu suamian kok nanti baik, saya salah juga tuh. Padahal saya yang rapi nak ngeliatin dengan om saya kok suamian terus tolong, saya nggak ya. Padahal saya harus mau nggak mau diseneni dengan perusahaan dengan kayak gitu. Pagi apa nih jam berapa? Saya mau ngapusi jam 10 om dihitungnya jam 09.00 ketemu nih di aplikasi. Misalnya gitu loh. Sore ada absen enggak? Sore saya memang enggak pernah absen, saya rumah sakit. Biar mereka pagi aja. Masa pagi tok saya enggak ngenyang. Sini ngenyang regulasi. Coba ya kita paksakan lah enggak apa-apa. Kita paksakan. Saya yakin semuanya bisa. toko gaji disediakan bantal. Kok gaji lo absen juga orang ngorok nih. Itu yang penting jangan setengah soal kita makan. Lepas itu harus berbriefing. Karena apa? Karena kita itu seorang karyawan, bagaimanapun juga kita taat sebuah standar operasional prosedur. Bukan hanya omset yang dilihat. Saya hanya melihat omset toh, jadi orang tak ngantor. Terus kalau tak kawan ini omset entek nol, yuk dari laporan rampung. Bangun lah kita. Orang kayak mulu ya, wah ganti nanti. Jelas gak akan bisa. Karena semuanya itu pasti ada namanya aturan. Jangan tidak kerja dengan saya, tapi jangan kerja dengan aturan ini. Saya juga hanya sebagai pengemban amanah aja. Talang ngatur dari perusahaan ke jenengan ke perusahaan. Nah, jenengan minta gaji ya saya nggak bisa jawab kok. Arab meninjau selalu malah doke ya. Itu makanya saya hanya menyampaikan ya. Oh ini naik ya, saya naik gaji ya besok tak sampaikan ke Pak. Kita juga doke. KPI muda. Apa anak udah KPL bro? Jadi semuanya itu pasti ada standarnya. Sampai kita hanya mengurus standar. Nanti ini bisa diterima lagi. Mungkin ada lagi yang lain tanya, usulan. Yang lain tolong diingatkan nih kalau Mbak Zena, Mbak Mbak Aceh ya, itu aja ya sampaikan nih. Yuk kita kan, ya namanya bekerja lah, yuk izin syuting atau berlama-lama tidak ada alasannya kan. Saya mau izin ke apa nih kalau perusahaan saya misalnya kok saya 2 minggu akan izin Pak, izinnya piknik, saya bisa kok menyampaikan ke perusahaan. Kira-kira jenengan yang bisa jenengan saya izin ke kalau biasa. Ya nggak bisa kan sebenarnya nggak bisa. Makanya yang ngomong kewajiban kita karyawan itu juga kita harus atur baik-baik. Saya sampaikan sekali lagi, jangan tidak bekerja dengan saya, tapi jangan bekerja dengan perusahaan. Semuanya sistem yang membaca. Ini Mbak Vivi, ini yang untuk aja nanti PR-nya Mbak Vivi. Ini PR juga soalnya, sampai kali ini saya mau menunjuk satu persatu, semuanya punya PR masing-masing. Tapi saya nggak mau. Monggo jenengan ya kita pahamkan sendiri aja. Misalnya ada kegiatan pagi ya, monggo jenengan kondisikan. Saya aja ya pagi tetap antara anak sekolah, siang juga antar bebas anak sekolah. Sama sebetulnya kondisinya seperti itu. Oke, nonton? Ya itu aja untuk hari ini. Monggo dilanjut dengan
prospek ya, nanti tak kabari lagi terkait kita berkumpul lagi kapan, karena kita persiapan dulu segala sesuatunya. Yang jelas untuk mendukung sampai ke progres 2022 kita nggak akan cukup dengan sebentar waktu, banyak sekali yang akan kita pikirkan, terutama terkait dengan plan 2022. Saya yakin semuanya siap, saya yakin semuanya bisa, saya yakin Purworejo 2022 semuanya adalah bisa. Amin. Purworejo 1000, Purworejo 1000, online 1000, kita ketemu 3000 jam. Amin. Ya, teman mawar, terima kasih. Banyak kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana sih? Bapak aja. Pimpin. Mbak Beng, Mbak Lin, Bang Lin. Pimpin udah aku. Anak ilmu kan juga. Kalau mati kayaknya tuh pulang. Teman-teman. coba ya lihat lagi coba. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi terakhir biar nggak lupa. Iya. Semangat pagi. Hurra, hurra, hurra. Siapa kita? Naturindo, Siapa kita? Naturindo, Siapa kita? Naturindo. Naturindo. Bum, 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 bum. Kita progres yang kemarin teman-teman. Ya, berdoa, berdoa. Tadi. Jangan lupa. Nah, itu nih. Kemarin saya 6 kunjungan closing 2. Sekarang 4 closing 2. Saya kunjungan 4. Closingnya? Bacanya kumpul lah, 4. Closing 4. Ini poin berapa sih, Rom? Oh, ini. Kok kemarin closing berapa? Oh, kemarin enggak. Siapa dipanggil kuping? Kosong ya, Mbak Dwi? Ya. Sekarang berapa? Sekarang 2. Closingnya? 4. Ada 1. Kunjungan berapa? 1. Sekarang? 3. 3 closing? 3. Mbak Farida? 2 closing 1. 2 closing 1. Sekarang? 4 closing? 4. Ya. Sekarang? 4 closing? Mbak Tina, izin. Jadi siapa nih? Mbak Tina. Mbak Tina. 4 closing 8. Kita 4 kok closing 8. Sampai sekarang? 4. Mbak Tuti? 4 closing berapa? 4. 4 tambah kurang. Nambah berapa? 6.